berbagi api. Tebar 1000 api, tebar 5000 api, tebar 10.000 api. Nah, yang belum kecapai tebar 100.000 api. Para uang belum habis. Gitu, Bah. Kalau kaitan dengan PAT sendiri, Bah, atau posisi atau pergerakan Abah di PAT sendiri? Nah, Paguyuban Artis Tobat itu lahir ketika adanya terkait undang-undang terorisme. Nah, ketika itu Abah diminta orasi dari komunitas mana ya? Aku bingung. Kop Batin. Banyak yang nggak kenal. Komunitas pencinta batu cincin. Kurang rame. Yang lain. Nah, itu lahir seketika. Udah deh, PAT. Apa tuh, Bah, PAT? Paguyuban Artis Tobat. Gitu. Jadi, presiden direkturnya saya, penasehatnya saya, bendahara saya, humasnya saya, anggotanya saya. Gitu. Saya terinspirasi seketika itu ada sekilat bayangan yang membuat saya berpikir cepat. Suratul Badiah tuh langsung plak gitu. Kok bisa gitu ya? Ujung-ujung secara saya PAT. Apaan PAT ya? Nah, pas turun orasi, saya bete juga sebetulnya karena ada singa podium di bawah. Ada Abi Harimukti sambil begini. Pas selesai saya dipeluk, ternyata ada yang lebih galak dari Abi. Saya Abi malu, saya malu. Enggak, bagus benar. Nah, disitulah PAT dikukuhkan akhirnya. Dewan penasehatnya Kang Hari, terus gurunya Kang Hari, Kiai Samsudin Ramadan, Abu Hanifah, Ustadz Siddiq Aljawi, dan anggotanya siapa? Ada Ahmad Dhani. Ahmad Dhani, terus Iwek, gitaris ST12, dan Doni Riu, gitaris rock. Terus ada musisi dari Bekasi, dan nanti saya insya Allah mau ngehubungin Sakti ya, dari Sheila on Seven. Terus nanti juga dari grup band BIP akan saya coba itu. Dia musisi juga. Kalau yang Ahwat saya keluarkan dari grup karena kan khawatir ada campur baur nanti kalau itu dulu Bakamila Malik juga masuk di grup PAT gitu. Dengan suaminya Hari Capri. Nah, itu. Kalau pergerakan formal sendiri atau apa namanya reguler daripada PAT sendiri? Sebetulnya anggota PAT itu harusnya Abah Ato. Kok bisa salah kalau anggota PAT itu adalah artis salah. Jadi Abah Ato sebagai seorang ulama ya mengajak artis untuk bertobat, bergabunglah di Paguyuban Artis Tobat. Kan kita nggak kenal, nggak ada channel artis. Nah, makanya saya yang punya channel masuk ke situ, Abah tausiah di sana. Gitu. Makanya anggota PAT sedikit. Tapi kualitas orang-orang di dalamnya luar biasa. Ada Ustadz Cahyo Kalifakit. Itu wah, keren-keren gitu. Ya, musisi dia. Bahkan almarhum kemarin Iwan Suryo. Beliau tuh grup kuburan. Oh, iya. Gitaris grup kuburan. Wah, handal dia gitarisnya. Yang performnya pakai topeng-topeng gitu. Nah, baru kemarin meninggal. 2 minggu yang lalu. Itu pun anggota PAT. Ini kan Paguyuban Artis Tobat. Ini pada akhirnya berbadan hukum atau mengalir begitu saja? Mengalir begitu saja sementara ini dan bergerak juga di bidang bencana alam. Bencana alam? Bencana alam kita terjun, kita menerima amanah, misalnya ada titipan uang, nah uang itu saya bawa, lalu saya kondisikan apa yang diperlukan oleh korban bencana, maka itu saya belikan. Lalu saya bikin laporan, saya sampaikan laporannya, ini sisa uangnya sekian juta, gitu. Kayak waktu di Lombok, saya bawa sampai 60 juta, terus di Palu bawa 40 juta, ya di bencana-bencana kecil ada 5 juta sampai 10 juta. Nah itu tetap dialokasikan untuk kepentingan memang ranahnya untuk korban bencana alam. Jadi pergerakan Abah yang terkait dengan masalah bencana alam, baik di Lombok, baik di Bogor, dimanapun itu benderanya adalah PAT. PAT. Dan PAT di bawah naungan ISN. ISN itu? Islam Selamatkan Negeri. Oh, bukan ISN Pegawai Negeri itu? Bukan, ASN itu. Nah, ini apa lagi itu, Bah? ISN itu, Bah? Islam Selamatkan Negeri itu bergerak di bencana yang sifatnya besar. Bukan berarti yang kecil diabaikan. Kita yang kecil juga sering terjun. Kemarin juga saya membina 10 wilayah yang di lokasi bencana alam. Itu kita memberikan lebih kepada mental recovery-nya. Dengan trauma healing-nya. Kita lebih kepada itu. Nah, untuk masalah membangun rumah,
memberikan tanah untuk perumahan itu di ranah negara, karena negara yang harus bertanggung jawab dengan semua ini. Mestinya harus seperti itu. Tidak boleh negara mengabaikan terkait kebencanaan ini, karena tidak ada wasilah kalau tidak ada kezaliman. Ini kan akibat karena sistem yang nggak benar, ketidakjujuran para pejabat. Nah, dimunculkan bencana-bencana ini. Gitu. Jangan-jangan di KBB juga nanti ada bencana besar. Nanti siap-siap PAT terjun bersama ISN. Bersama Abato tentunya dengan PPQ. Tapi kita berharap PAT terjun tidak menunggu bencana, Bah. Gitu. Kami terjun tetap, saya itu memposisikan diri saya tetap genting. Kegentingan dalam pikiran saya adalah agar saya selalu waspada dan peka kepada umat. Gitu. Sekecil apapun. Kalau misalnya ada tetangga yang nggak bisa makan, saya bisa marah besar ke istri. Lebih baik kita nggak makan. Tetangga kita ini. Gitu. Allahu Akbar. Masya Allah. Anas saja nggak bisa seperti itu, Pak. Nah, inilah hebatnya orang yang tawaduk tuh seperti itu. Orang zuhud itu seperti ini. Padahal ini guru Abah ini sebenarnya. Ya Allah karim. Tadi perjalanan hidup Abah kita sudah bahas, masa-masa kejayaan yang penuh dengan popularitas, penuh dengan fasilitas dan sebagainya kita sudah bahas, PAT juga sudah. Tadi juga di prolog awal dan tadi Abah juga sampaikan Kopbatin, ya. Komunitas pencinta batu cincin. Nah, apaan lagi tuh, Bah? Kopbatin itu bergerak di orang-orang yang mencintai batu akik. Nah, atas kecerdikan pada waktu itu kan booming nih. Saya juga sempat punya uang banyak dari tahun 2000 itu saya udah bergerak itu diam-diam. Nah, kan 2014 tuh booming tuh. Wah, booming terbalik. Justru saya langsung terjun bebas. Menerjunkan diri ke lembah, tidak mau ikut-ikutan. Gitu. Karena ini khawatir. Karena di dalam Islam itu tidak boleh menjual satu barang yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Ini batu apa sih? Lah kita nanti bakal disiksa di neraka kok. Pakai batu kok. Loh kita, wah ini karomahnya. Wah ini ada malaikat jin khodam. Apa-apaan ya begitu. Enggak begitu juga gitu. Ini saya melihat hanya batu yang dengan penuh keindahan, maka aduh pantas dipakai. Nah, akhirnya apa? Tanpa disengaja, saya kan pernah diledek lah gitu lah. Dakwah aja. Bahasa Arab aja nggak bener gitu. Ya memang saya akui memang saya nggak bisa bahasa Arab. Ya saya sampaikan, mohon maaf Kiai. Saya juga, karena bukan orang pesantrenan, mohon maaf bila saya tahu sia salah. Tapi mohon dimengerti sama Kiai. Abu Jahal juga ahli bahasa Arab. Putus rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah saya pulang aja. Nah, suatu waktu Kiai itu tuh kehilangan batu akik, batu warisannya white sapphire. Saya waktu itu punya banyak, malah dipakai main congklak sama anak gitu. Wah, cari white sapphire nggak punya Pak. Saya lihatkan tuh, ini white sapphire-nya seperti ini. Wah, ini berapa? Saya udah nggak ada. Karena saya tahu itu ulama yang ngeledek saya gitu. Nah, beberapa lama kemudian ketemu sampai digabruk saya. Ya udah. Karena saya berikhtiram kepada beliau, walaupun beliau marah, gitu, karena beliau nggak ngerti saja, nggak paham saja background saya. Ya saya kasih tuh satu paket tuh, isi 50 biji. Wah, nggak apa-apa buat Yai, gratis kok. Yang penting doakan Yai, saya sekarang jadi pejuang. Walaupun saya tetap belajar terus, saya ingin jadi pejuang penegakan syariah dan khilafah ya Kiai. Tolong Yai. Itu kalau main catur sekakster itu, Kiai. Sakmat ya. Enggak juga, saya tetap harus hormat juga karena beliau begitu kan nggak tahu. Betul. Karena kan ada asumsi dari kiri kanan gitu. Wah, orang aliran keras, yang mending aliran keras daripada aliran lembek. Kan jelas ayatnya. Muhammadur Rasulullah waladzina ma'ahu asyiddaul kufar ruhamau bainahum, kan itu. Muhammad itu utusan Allah dan orang yang bersertanya keras daripada orang kafir. Dari sisi apa? Akidah. Yang harus kita pertahankan akidah kita. Jadi di alam negeri ini, di negeri kita ini, nggak boleh orang tuh soleh. Dia harus salah gitu. Orang soleh dicurigain teroris lah. Gitu. Wah, wah ini ulama yang nggak sesuai dengan Nusantara. Emang ada anus agama Nusantara? Kan nggak ada. Yang ada tuh Islam kafah gitu. Gitu Bah yang saya pahami. Sampai insya Allah sampai menjelang mati pun saya tetap tebar akik. Gratis, nggak usah beli.
Oh, gitu. Masya Allah. Jadi sekarang mah untuk batu akik itu bukan bisnis. Wah, 2014 saya berhenti bisnis. 2014. Berbagi akik. Berbagi akik. Tebar 1000 akik, tebar 5000 akik, tebar 10.000 akik. Nah, yang belum kecapai tebar 100.000 akik. Karena uang keburu habis. Nah, itu kan tebar akik mau 1.000, mau 10.000, apalagi 100.000. Ya. Kan butuh duit. Allahumma yassir wa la tu'assir, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah Maha Pemberi rezeki. Pasti ada. Allah. Jadi kalau ada yang infak itu di dakwah saya, istri paling saya kasih 200-300.000. Sisanya tak beliin akik. Ya bagiin akik gitu. Karena saya suka resah gitu. Aduh ya Allah, aku ingin berbagi lagi. Karena dengan akik itu ajib gitu. Betul. Ulama itu gimana gitu. Gitu. Gitu, Mbak. Makanya saya respon banget untuk hal kayak begitu. Karena asik gitu. Jadi kayaknya kalau ada kiai ajengan atau ulama itu kok tidak melirik batu akik, tidak gemeteran lihat batu akik, kayaknya diragukan keulamaan. Ini intermezzo. Tapi pada hakikatnya all ulama pakai akik. Karena apa? Suka nggak suka, sejarahnya ada. Jadi tentunya Abah paham dong soal perbatu akikan. Insya Allah, tapi tidak 100%. Oke, seperti tadi yang disampaikan, apaan ada khodam dan sebagainya. Tapi batu akik secara batunya sendiri memang adakah batu yang memang secara naturnya diberikan oleh Allah secara karakteristik dari batu itu memang ada khasiatnya? Ada. Black jet, giok hitam. Abah pakai giok hitam karena Abah jantung. Nah, black jet itu mengandung unsur energi yang bisa menggerakkan saraf-saraf yang ada di jantung. Contoh, kalau batu black jet itu punya khas kalau didekatan ke manit dia nempel. Nah, berarti dia berenergi. Nah, energi itulah yang dipakai oleh tubuh kita. Itu khasiat secara ciptaan ya. Ciptaan dari Allah. Naturnya seperti bukan itu. Mengandung. Bukan. Berarti kalau Rasulullah memakai akik di tangan kiri, di jari kirinya, batunya warnanya hitam. Bila disorot kena matahari warnanya merah. Itu Yaman Wulung disebut. Yaman Wulung. Nah, berarti kalau Yaman Wulung ini punya khasiat, semua umat Rasulullah wajib memakai akik di kelingkingnya. Kalau tidak, falaisa minni, bukan umatku, kata Rasulullah. Kan Rasulullah tidak menyatakan itu. Jadi sifatnya akik itu apa? Mubah. Mau dipakai di sini boleh, di sini boleh, di sini boleh, di sini boleh. Kalau di sini ya janganlah, ini mah Yahudi suka pakai di sini. Gitu. Di telunjuk tuh Yahudi khasnya. Kalau gitu. Di 5. Di 3 ini boleh lah gitu. Yang kalau di 5 itu tesi. Ya itu tesi. Jadi batu itu mempunyai khasiat-khasiat sendiri, tapi bukan berarti ini bisa, wah khodamnya ini adalah untuk usaha, nggak ada dalilnya. Loh, tapi kan yang paling populer itu merah delima itu. Lah merah delima bohong, saya punya tuh merah delima banyak, mau ambil Abah. Karena Abah pernah saya kasih tuh merah delima. Itu red siam itu. Oh, red siam. Itu jenis batu quartz. Jadi ada runutannya, diamond, terus apa lagi, saya lupa lagi itu. Nah, itu quartz tingkatan ke level ke-6. Kekerasannya itu antara 7 sampai 8 skala Mohs. Gitu. Nah, katanya merah delima itu kalau ke cangkir ada 7, itu merah semua. Itu pakai pewarna yang diolesin. Loh, terus batu bisa nyala. Bohong, itu LED yang segede rambut ditempelin pakai baterai. Itu mainan sulap, saya tahu. Mau nanti saya beliin ya, harganya 30 ribuan atuh. Gitu. Itu kebohongan, itu resin itu. Wah, ini wah. Bahkan sama pejabat lagi, ini batu menyala. Tuh, orang kaget. Wah, lah orang bodoh dibeli. Ini harganya 15 juta. Iya, 15 juta. Pakai asal mandi. Tuh. Ada khasiatnya. Padahal bohong itu baterai. Sebenarnya apa yang menjadikan batu cincin atau batu akik itu harganya melambung itu? Nah, itu kan akibat permainan cukong ya. Mereka bermain itu. Jangankan batu akik. Pohon saja yang namanya keladi itu bisa seharga 5 juta. Padahal di tengah hutan Rancah, tempatnya Ustadz Rastono, guru saya itu, di sana banyak. 1 hektar saya melihat ke depan itu keladi semua. Bingung saya. Nah, prosesnya
untuk membuat supaya keladi itu ada warna pink, warna merah, warna ungu, kan bisa pakai metode berwarna, pakai pewarnaan. Pewarna makanan yang aman bagi pohon. Itu bisa merubah kepada daun. Melalui suntikan, kalau nggak dikawin-kawinkan. Nah, itulah rekayasa. Gitu. Nah, akik nggak ada bedanya dengan anturium. Dulu kan gelombang cinta harganya jutaan. Bahkan sampai ada yang baru tumbuh segini, dicuri satu aja nyeselnya banget. Sampai rumah tuh kayak kandang singa. Mau dipagar sampai ke atas bawah gitu. Coba orang tersiksa dengan yang kayak begitu. Saya nggak mau begitu. Makanya kalau Abah atau mau, akik saya yang udah dipotong-potong 1,5 ton di depan, silakan ambil aja. Pakai buat hiasan di lantai pesantren itu monggo gitu, silakan. Buat saya itu bukan lagi hal yang urgent. Yang urgent itu kalau saya diam, mulut saya sebagai setan bisu tidak menyampaikan kebenaran, itu aja sekarang. Oh, Masya Allah. Terus ini Bah, kita sekarang soal keislaman Bah gitu. Ini kalau pola wacana, pola asumsi, pola pandang tentang keislaman dunia Islam, baik di Nusantara atau di dunia ini, kesan Abah atau pola pandang Abah ini bagaimana ini? Keislaman dunia Islam itu mengalami progres, mengalami titik yang menggairahkan atau bahkan di titik nadir. Islam yang sekarang ini adalah Islam yang fasludin anil hayah. Islam yang fasludin anid daulah. Agama yang memisahkan pemikiran yang memisahkan agama dari kehidupan. Sehingga kalau mau bicara agama udah di masjid aja. Nggak usah ngomong-ngomong di ranah negara, ranah umat, nggak perlu. Gitu. Itu fasludin anil hayah. Dan inilah penyakit sekarang kapitalisme sekulerisme yang digembur-gemburkan oleh kaum kafir sehingga dimunculkannya Islamofobia. Pertanyaannya, setiap pemboman ada nggak yang orang kafir? Nggak ada. Selalu orang Islam. Nah, sekelas Ambrozi membuat bom nuklir seperti itu di hutan Lamongan. Mungkin nggak? Sementara pengamat Australia ketika, nah ini juga waktu kisah saya masih jadi artis tuh. Kejadian di Ligitan itu. Ya, di Legian itu kejadiannya sehari setelah saya show, saya pulang, besoknya kejadian bom. Nah di situ titik balik saya mau tobat juga di situ. Kayak begini. Dan aneh. Bahkan pengamat Australia itu menyatakan, this is impossible, only bomb make in the jungle. This is baby new. Ini adalah bayinya nuklir. Only 5 nation make it, this is baby new. Hanya 5 negara yang bisa membuat baby nuklir ini. Amerika, Jerman, Rusia, Prancis, Italia. Indonesia bisa buat apa? Apalagi Ambrozi. Apalagi Ambrozi di tengah hutan Lamongan. Mission impossible. Gitu. Nah ini adalah gaung di mana jargon supaya Islam itu terorisme. Nah, dan itu disampaikan, bahkan akhirnya jargon itu berhasil di TV-TV dicukan. Nah, ini telah menangkap terorisme. Nah, itu dakwah kaum kafir berhasil untuk membuat Islamofobia. Gitu. Ya memang kebohongan itu kalau terus dideklarasikan terus itu akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Dan mereka berhasil berarti. Berhasil mereka. Di umat Islam itu banyak yang mengiyakan. Mengiyakan dan akhirnya jangan ngundang Abah Ato, jangan mengundang Abah Mukti, aliran keras. Gitu. Itu tujuan mereka itu. Sehingga didekati orang-orang yang beriman lemah, muslim beriman lemah untuk mengcounter itu gitu. Wahabi lah, Khawarij lah gitu. Lah kalau saya Wahabi nggak boleh ada kayak begini. Wah, ini bid'ah nih kan gitu. Wah, Abah pakai kopiah begini, nggak junah ini. Apa ini, Bu? Untuk apa ini suara? Nggak boleh. Semuanya bid'ah. Semuanya bid'ah gitu. Nggak begitu juga.